Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman-temanku yang berbahagia, di sini saya dari kelompok 7 akan membahas tentang problematika kemajmukan dan kesetaraan manusia yang terdiri dari satu, Khofifatul Zamzani, Jaka Ahmad Al-Fatih, dan saya yaitu Siti Zulfatul Mutamimah. Latar belakang dari judul makalah kami adalah keanekaragaman masyarakat dan sosial budaya Indonesia merupakan sebuah potensi kekayaan yang harus dioptimalkan sehingga terasa manfaatnya. Oleh karena itu, potensi tersebut perlu diwujudkan menjadi kekuatan nyata sehingga mampu menjawab berbagai tantangan kekinian. Kita menyadari bahwa Kepulauan Nusantara terdiri atas aneka warna kebudayaan dan bahasa. Dalam Kepulauan Indonesia, negara Indonesia yang bermasyarakat bersifat majemuk, dan masyarakat Indonesia masih harus belajar tentang bagaimana mengelola kemajemukan tersebut agar menjadi modal sosial pembangunan bangsa. Rumusan masalah kami adalah bagaimana solusi problematika kemajemukan dan kesetaraan dalam kehidupan masyarakat. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menambahkan pengetahuan di bidang ilmu sosial budaya dasar dan menambahkan pengetahuan tentang kesetaraan dan keragaman manusia yang dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemajmukan adalah keanekaragaman suatu kelompok masyarakat yang terbagi berdasarkan golongan atau klasifikasinya, sehingga sebagai individu sudah selayaknya bersifat dinamis, memiliki perkembangan dan perbedaan. Dalam kesetaraan di sini berarti suatu masyarakat atau kelompok yang memiliki status yang sama, artinya dalam konteks suatu kondisi tidak memiliki perbedaan. Problematika kemajemukan dan kesetaraan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai unsur pembentuk sistem sosial masyarakat majemuk, kelompok etnik memiliki kebudayaan dan batas-batas sosial budaya. Kebudayaan yang dimiliki kelompok etnik menjadi pedoman kehidupan yang seperti adat istiadat, tradisi bahasa, kesenian, agama, asal-usul daerah, pakaian tradisional. Berdasarkan uraian di atas dalam konteks perbandingan yang setara, orang Jawa disebut sebagai suatu kelompok etnik karena mereka secara budaya memang berbeda dengan orang Madura. Demikian juga dalam konteks perbandingan yang setara pada orang Jawa di Jawa Timur, bahwa orang Kediri tentu berbeda dengan orang Surabaya. Orang Kediri tidak mau disebut sebagai orang Surabaya, begitupun sebaliknya. Karena perbedaan-perbedaan kultural ini, keduanya disebut sebagai kelompok etnik yang berbeda walaupun keduanya berada dalam ruang lingkup orang Jawa di Jawa Timur. Etnisitas atau kesukubangsaan selalu muncul dalam konteks interaksi sosial pada masyarakat majemuk. Sebagai sebuah realitas yang wajar dan alamiah dalam proses interaksi kelompok etnik dan individu-individu dalam kelompok etnik akan memanfaatkan atribut-atribut sosial budaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu. Pilihan terhadap suatu atribut sosial budaya bagi seorang individu akan didasarkan pada pilihan rasional yang dipertimbangkannya secara seksama bahwa hal itu dapat mencapai tujuan yang diinginkan melalui interaksi sosial tersebut. Pada dasarnya, konflik sosial berbasis etnisitas yang berlangsung semata-mata terjadi karena perbedaan-perbedaan sosial budaya yang bersifat horizontal, seperti agama, bahasa, tradisi, dan adat istiadat atau nilai-nilai budaya lainnya. Konflik sosial muncul karena nilai sumber daya yang diperebutkan dan kondisinya terbatas. Dalam situasi demikian, dampak konflik secara psikologis sangat mengancam masyarakat. Adapun beberapa faktor penyebab konflik pertentangan sosial di masyarakat adalah: 1. Perbedaan antara individu. Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka.
terutama perbedaan pendirian dan perasaan, sehingga hal ini lantas menjadi faktor penyebab konflik yang signifikan. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. Yang keempat, perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya. Salah satu contoh konflik sosial di Indonesia adalah konflik sosial di Situbondo. Di Jawa Timur, tepatnya di Situbondo, juga pernah terjadi konflik sosial yang disebabkan karena persoalan agama yang terjadi pada tahun 1996, di mana terjadi penghinaan terhadap agama Islam dan terjadi konflik. Kesimpulan dari makalah kami adalah kebudayaan yang diciptakan manusia dalam kelompok dan wilayah yang menghasilkan keragaman kebudayaan dalam konteks kekayaan yang patut kita syukuri. Perbedaan itu karena manusia adalah individu yang memiliki ciri-ciri khas sendiri. Salah satu hal yang dapat dijadikan solusi adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan ekspresi yang menggambarkan masyarakat Indonesia yang majemuk atau heterogen. Saran dari kami, dengan selesainya penyusunan makalah mengenai keragaman dan kesetaraan manusia ini, penulisan mengharapkan makalah ini dapat berguna bagi pembaca. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata ataupun salah bahasa atau logat, mohon dimaafkan. Dan saya di sini mohon doanya untuk teman Khofifatul Zamzami, semoga cepat diberikan kesembuhan. Amin. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.